Yudas Iskariot masuk surga atau neraka? Apakah keselamatan bisa hilang? Yudas Iskariot adalah rasul yang mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping perak kepada para tua-tua, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat. Dia begitu menyesal dan mengembalikan uang itu, kemudian pergi menggantung diri. Setelah mati, apakah Yudas Iskariot layak untuk masuk surga atau pantas masuk neraka? Perdebatan ini telah lama terjadi di kalangan akademis maupun awam Kristen. Memang, tidak ada secara literal tertulis kemana akhir hidup Yudas Iskariot. Namun, kita bisa menganalisa dan berpikir berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan juga dapat menjadi cerminan bagaimana kita hidup. Berikut kami menyajikan beberapa pendapat Yudas Iskariot akan masuk surga dan apa alasannya. Yudas dipilih Yesus. Pendapat ini menyatakan bahwa yang memilih Yudas Iskariot adalah Yesus sendiri. Dan Yesus berjanji tetap menjaganya dan membangkitkannya di akhir zaman. Jika Yesus sudah menetapkan seseorang diselamatkan, maka Yesuslah yang menjaga keselamatan orang itu apapun yang terjadi dan bagaimana dia menjalani kehidupan. Sekali selamat, tetap selamat. Roh Yudas diselamatkan. Tubuh jasmani Yudas memang mati, tetapi rohnya akan diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Lalu apa kata mereka yang berpendapat Yudas Iskariot akan berakhir di neraka? Mereka menghubungkan beberapa ayat ini dengan Yudas Iskariot. Antikris, Yohanes 17 ayat 12. Ketika aku ada bersama mereka dalam dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapi. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah ada orang yang menyesatkan kamu dengan cara apapun, sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan. Dan manusia durhaka, yaitu anak kebinasaan itu, menyatakan dirinya. Anak kebinasaan sama dengan antikris, yang artinya tidak percaya Yesus. Akhir dari antikris adalah binasa, rasul yang jatuh. Kisah para Rasul 1 ayat 24-25, dan ketika berdoa mereka berkata, Tuhan, Engkaulah yang mengetahui hati semua orang. Tunjukkanlah salah satu dari kedua orang ini yang Engkau pilih untuk menerima tugas pelayanan dan jabatan rasul yang telah ditinggalkan Yudas, yang telah pergi ke tempat yang pantas baginya. Dalam versi King James Bible, kata telah ditinggalkan berarti transgression, atau pelanggaran yang berujung tempat yang pantas bagi Yudas. Memang di sini tidak literal disebut neraka, tapi jelas tempat yang pantas bukanlah tempat yang baik. Orang yang celaka. Markus 14 ayat 21. Sesungguhnya anak manusia akan pergi sebagaimana telah tertulis tentang dia. Namun celakalah bagi orang itu yang olehnya anak manusia dikhianati. Adalah baik baginya sekiranya ia tidak pernah dilahirkan. Kalimat menunjukkan lebih baik mati berarti lebih baik tidak pernah ada karena akan binasa jika dilahirkan. Sebenarnya pertanyaan paling penting apakah Yudas diselamatkan, masuk surga, adalah apa benar Yudas adalah orang percaya? Fakta-fakta tentang Yudas Iskariot. Yudas itu murid Yesus. Dalam bahasa Yunani, murid berarti matetes, orang yang sedang belajar. Menjadi murid tidak menjadikan Yudas seorang percaya. Tidak ada ayat yang menyebutkan Yudas dipilih untuk selamat. Yang ada, Yudas dan 11 murid lainnya dipilih untuk menjadi murid Yesus, bukan dipilih untuk diselamatkan. Tentu,
Ini dua hal yang berbeda. Dipilih menjadi rasul bukan berarti dipilih untuk selamat. Seperti halnya seorang yang kuliah teologi tentang Islamologi, tidak otomatis menjadikan dia Muslim. Yudas adalah rasul yang lakukan perbuatan besar. Namun, melakukan pekerjaan Tuhan belum tentu lakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Yesus. Setan bisa merasuki Yudas. Yudas membuka diri untuk dirasuki setan. Orang percaya tidak bisa dirasuki setan karena sudah dimeteraikan Roh Kudus menjadi milik Kristus. Yudas bukan orang percaya. Yohanes 6 ayat 64. Namun ada beberapa orang dari antara kamu yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa saja orang-orang yang tidak percaya dan siapa orang yang akan mengkhianati dia. Sejak awal, Yudas bukan orang percaya. Meski sering berkumpul dengan Yesus, tapi dia tidak percaya. Yudas hanya menganggap Yesus sebagai guru dan tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Jika Yudas percaya Yesus, dia tidak mungkin menjual Yesus. Yesus menyebut Yudas sebagai iblis. Hal ini berbeda ketika Yesus menghardik setan yang sedang mengintai Petrus untuk mengalihkan visi Yesus. Petrus adalah orang percaya. Pengajaran Yesus setelah Yudas pergi. Pengajaran Yesus tentang perintah baru, rumah Bapa, janji penghibur atau Roh Kudus, pokok anggur, dan doa Yesus diajarkan ketika Yudas sudah pergi meninggalkan ruang perjamuan terakhir. Yesus mendoakan murid-muridnya dan orang-orang percaya bahwa mereka bukan dari dunia. Yesus menguduskan murid-murid dalam kebenaran juga ketika Yudas telah pergi. Apakah Yudas Iskariot akan masuk neraka atau surga? Memang tidak secara literal tertulis dalam Bible. Tetapi kebenaran yang pasti adalah Yudas tidak akan masuk neraka karena mencuri uang persembahan atau mengkhianati Yesus. Yudas dipastikan tidak diselamatkan jika dia tidak percaya. Keselamatan tidak bisa hilang karena dosa, tetapi manusia hanya bisa diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis pendapat saudara di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.